Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali dalam Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Hari ini, Senin 25 Juli 2022, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 13-15. Judul renungan kita adalah Jangan Meremehkan Anak. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, selamat pagi. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami masih bisa merasakan kasih-Mu. Ya Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami akan mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh salah satu jemaat sekolah minggu GKJ Condong Catur, Dik Tristan. Silakan Dik Tristan. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 19 ayat 13-15. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Amin. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Di atas bacaannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, bacaan kita pagi ini berkisah tentang Yesus yang di tengah kesibukannya tiba-tiba ada orang-orang yang datang membawa anak-anaknya kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Murid-murid Yesus mengusir orang-orang ini. Tapi kemudian Yesus justru menegur murid-muridnya, kemudian mengundang anak-anak itu dan memberkati mereka. Banyak orang tua seringkali melakukan hal yang salah terhadap anak-anaknya. Seringkali anak-anak tidak dibiasakan untuk datang pada Tuhan. Contoh paling sederhana, anak-anak tidak biasakan ke gereja karena mereka takut anak-anak ini akan mengganggu ibadah di gereja. Malah kadang-kadang ada juga gereja yang kurang suka dengan anak-anak. Mereka tidak suka ada suara anak-anak yang misalnya menangis di tengah ibadah. Belajar dari tindakan Yesus, ternyata Yesus justru mengundang anak-anak ini datang kepadanya. Anak-anak membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Oleh karena itu, orang tua, gereja perlu sedini mungkin mengenalkan anak-anak pada Tuhan. Ayat ini juga mengingatkan bahwa anak-anak itu sangat penting menurut pandangan Tuhan. Maka orang tua dan lingkungan perlu memberikan perhatian, kasih sayang, maupun pendidikan yang baik bagi anak-anak ini. Anak-anak yang mendapat kasih sayang dan kehangatan dalam keluarga akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Pelajaran yang ketiga, Yesus kemudian menyatakan orang-orang inilah yang akan empunya kerajaan sorga. Apa yang kita pelajari dari sikap anak-anak? Yaitu ketulusan dan kepolosan. Anak-anak datang dengan hati yang tulus. Anak-anak datang dengan hati yang polos, apa adanya, dan punya keingintahuan yang besar. Setelah kita dewasa, seringkali kita hidup dengan topeng-topeng. Kita hidup dalam kemunafikan. Kita merasa sudah pinter. Yesus memberi contoh yang sangat sederhana, bahwa anak-anak inilah yang mempunyai kerajaan surga. Yang berarti Yesus juga menghendaki kita memiliki sikap seperti anak-anak. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk bacaan hari ini.
Bapa, mungkin ada di antara kami yang memiliki anak-anak tetapi tidak memberi perhatian yang cukup. Atau ada anak-anak kami yang sedang kecewa dalam berbagai hal. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami menjagai anak-anak kami. Ajar kami juga Tuhan untuk selalu tulus, jujur dan selalu haus akan firman Tuhan seperti halnya anak-anak. Terima kasih. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.